Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyaghfirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk melakukan salat zuhur berjamaah di musala yang penuh berkah ini. Amin. Salawat bertanya salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan tema tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari yaumil qiyamah. Jadi one day, suatu hari nanti, ya ada 7 macam golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang lain pada kepanasan, dia kedinginan. Adem kali. Kedinginan wah, sakit juga. Yang lain pada panik, dia adem ayem. Yang lain udah pada pusing, dia masih enjoy. Lagi santai kawan. Ya. Oh, lagi santai kawan. Ya. Yang lain pada lari, hilir mudik, bolak-balik, dia mah enjoy aja sambil nyebat. Ya. Ya. Era gempuran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh 7 perawi sekaligus, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dillalihi yauma la dilla illa dhilluh. Nanti akan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil. Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil. Apa itu adil? Apa itu adil? Apa pengertian dari adil? Tidak berat sebelah. Adil adalah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam yang adil nanti, karena masing-masing dari kita adalah pemimpin. Ya, pemimpin, dan pemimpin walikulli amrin, dan setiap pemimpin akan ditanyakan an ra'iyatihi, pertanggungjawabannya. Kita dari ruang lingkup yang kecil, ya mungkin dari ruang lingkup sales, ya ada namanya kacab, ada lagi kepala divisi, ada palkon, ya kepala konten. Ya.
itu juga ya dia akan dimintai segala pertanggungjawabannya. Tapi ketika dia menjadi orang yang adil, kelak insya Allah nanti di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wasababun nasa bi ibadihillah. Orang yang bertumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Ya, waktunya sholat, waktunya kerja, waktunya pengajian, waktunya ngaji. Dan dia bertumbuh dari kecil sampai besarnya, sampai dia nanti akhir hayat selalu beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'alliq fil masajid, yaitu adalah seorang pemuda-pemudi yang gemarnya itu selalu berpergian ke dalam masjid. Selalu ketika sholat, ketika ada acara di masjid, muta'alliq, selalu bergantung kepada masjid, enggak terpisah daripada masjid. Yang berikutnya adalah warujalani takhafan fillah ijma'an alaihi wa tafarraqan alaihi, yaitu adalah seorang laki-laki yang diajak berzina tetapi dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dari Randy diajak check in, ya, Ridho diajak check in, ya, tetapi Ridho bilang inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dia menolak mentah-mentah godaan dari wanita yang mengajaknya untuk berzina. Ya. Ada nggak orang macam tadi? Ada nggak? Ada, pasti ada. Ya. Kemudian berikutnya adalah warajulun tasdikon bisadaqati fahafaha hatta la ta'lam shimaluhu. Berikutnya adalah seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya dari tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ya, jadi orang-orang yang gemar bersedekah baik dalam keadaan punya atau tidak punya. Ya. Sedekah jangan telat. Ya. Karena fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Allah akan menggantinya dengan 100 kali lipat. Yang berikutnya adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Jadi ketika dalam kesenangan atau kesedihan dia berzikir kepada Allah hingga meneteskan air matanya. Nah, jadi 7 macam orang tadi adalah orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan 7 di antara tadi kita termasuk dari golongannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tidak ada? Tidak. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.